Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Primatika Privat Matematika. Adik-adik, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang turunan fungsi aljabar. Akan ada beberapa part. Untuk video kali ini adalah part yang pertama, part 1. Kita akan membahas tentang dasar-dasar dari turunan fungsi aljabar. Adik-adik perhatikan bahwa kalau kita memiliki fungsi y sama dengan fx, ya, maka ketika kita akan menurunkan atau turunan pertama, persamaannya itu berbentuk seperti ini. Ini adalah definisinya, ya. Jadi kalau misalkan y sama dengan fx, maka f aksen x itu sama aja dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h, gitu ya. Nah, dari dasar ini, dari definisi ini, kemudian nanti akan kita temukan bentuk-bentuk turunan pertama dari semua model fungsi, gitu ya. Nah, simbol-simbol lain dari bentuk turunan pertama untuk y sama dengan fx itu bisa juga ditulis f aksen x, y aksen, dy per dx, atau df per dx, ya. Jadi ini semuanya sama, maksudnya adalah turunan pertama dari fungsi x, ya, dari fungsi x. Contoh, misalkan ada fx sama dengan 2x, maka turunan pertama dari fx adalah, ya, maka kalau kita menggunakan definisi limit, f aksen x sama saja dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx. Fx-nya itu kan 2x. Kalau fx plus h berarti x di sini kita gantikan dengan x plus h, maka menjadi 2 dikali x ditambah h, gitu ya, dikurangi dengan fx. Fx-nya adalah 2x dibagi h. Kemudian jika ini kita kalikan, ya, 2 dikali x 2x, 2 dikali h 2h dikurangi dengan 2x. Nah, ini kan berarti hilang 0 kan, tinggal tersisa limit h mendekati 0 dari 2h dibagi h. Nah, ini kalau kita coret begini, tinggal limit h mendekati 0 dari 2. Nah, limit dari konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Jadi fx sama dengan 2x, jika diturunkan hasilnya adalah 2, gitu ya. Nah, menentukan turunan pertama dengan menggunakan definisi limit ini, jika dilanjutkan terus-menerus untuk fungsi yang lain, ya, kalau kalian ganti-ganti, maka nanti akan kita dapatkan kesimpulan seperti ini, adik-adik. Yang pertama adalah jika fx-nya bentuk fungsi konstan, ya, fx sama dengan k itu konstanta, maka jika diturunkan hasilnya pasti 0, berapapun k-nya, k konstanta, ya. Kemudian jika fx adalah k dikali x, k-nya konstanta, x adalah variabelnya, diturunkan terhadap x atau f aksen x berarti akan sama dengan k, ya, seolah-olah x-nya hilang. Kemudian fx sama dengan k dikali x pangkat n, maka turunannya adalah k, ya, dikali pangkatnya ini turun ke depan, ya, n-nya ke depan, kemudian pangkat dari x berkurang 1, namanya saja turunan, pangkatnya turun, gitu ya, jadi berkurang 1, sehingga f aksen x menjadi k dikali n kali x pangkat n-1. Nah, ini yang paling penting untuk kalian ingat, adik-adik. Maka jangan sampai kalian lupa. Itu ya, ini adalah modal kalian. Bentuk dari fx seperti ini, jika diturunkan menjadi seperti ini. Itu ya. Contohnya bagaimana, Kak? Misalkan seperti ini. Fx sama dengan min 6. Min 6 konstanta. Maka jika diturunkan jadinya berapa? Pasti 0. Oke. Fx sama dengan min 3x, maka df per dx sama dengan apa? Sama saja turunan dari ini, maka jadi apa? Seperti ini, ya, seolah-olah x-nya hilang, berarti apa? Min 3. Oke. Kemudian fx sama dengan 6x kuadrat, maka f aksen 2 sama dengan berapa? Berarti untuk menentukan f aksen 2 kita harus mencari f aksen x dulu, ya kan? F aksen x-nya dari 6x kuadrat bagaimana? Berarti seperti yang ketiga ini. Berarti f aksen x-nya jadinya 6 kali, pangkatnya turun ke depan, berarti 6 kali 2, 12.
X-nya menjadi berpangkat 2 kurangi 1 ya. 2 kurangi 1 berarti kan 1 ya kan. X pangkat 1 ya berarti X. Maka F aksen 2 X-nya ini tinggal kita ganti 2 ya. Berarti 12 dikali 2 berapa? 24. Oke, ini hasilnya. Contoh lain Kak? Oke, contoh yang lain. Perhatikan ini. Misalkan lagi fx sama dengan 3x kuadrat. Kalian diminta menentukan nilai limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h sama dengan, lah ini kan berarti sama saja kalian diminta menentukan apa? f aksen x-nya. Ya, tidak perlu juga kita mencarinya menggunakan limit kecuali kalau soalnya adalah bentuk uraian. Kalau soalnya berbentuk pilihan ganda, berarti sama saja kalian diminta mencari turunannya, gitu ya. Seperti tadi, berarti apa? 3 dikali pangkatnya adalah 2, berarti berapa? 3 kali 2, 6. X pangkatnya berkurang 1, tadinya pangkat 2 berkurang 1 menjadi pangkat 1. Ya sudah, berarti turunannya adalah 6x. Paham ya? Oke, berikutnya nomor 5. Y sama dengan akar X, maka Y aksen adalah, nah untuk menentukan ini intinya kita buat sama seperti tadi, kita buat bentuknya menjadi apa? Y K kali X pangkat N. Buat bentuknya menjadi seperti ini adik-adik. Maka kalau bentuk akar kita rubah dulu sebelum kita turunkan. Akar itu adalah pangkat setengah, iya kan? Nah berarti kan kalau kita samakan dengan bentuk ini, K-nya adalah 1, X, N-nya adalah pangkat setengah ya. Maka jika kita turunkan jadinya apa? K dikali N ya kan, K-nya 1 dikali N, N-nya setengah, berarti kan setengah X ya, pangkatnya berkurang 1, tadinya setengah dikurangi 1, berapa? Setengah dikurangi 1 sama saja dengan setengah dikurangi 2/2, berarti berapa? Min setengah. Oke, nah umumnya kalau soal berbentuk akar maka jawabannya dalam bentuk akar juga, maka ini harus kamu rubah kembali ya. X pangkat min setengah, kalau X pangkat setengah kan bentuknya akar X, ini kok pangkatnya negatif, oh berarti 1 per gitu ya, 1 per akar X gitu kan. Jadi sama saja hasilnya adalah 1/2 akar X. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjutnya kalau misalkan ada soal seperti ini, Y sama dengan 2 dibagi X pangkat 3, maka dy per dx, berarti sama saja mencari Y aksen. Sama, kita buat bentuknya menjadi K kali X pangkat N ya. Jadi ini kita rubah dulu. Gimana rubahnya? Yang tadinya X pangkat 3 di bawah kita tarik ke atas menjadi apa? Pangkat negatif gitu ya, pangkat min 3, sehingga kalau kita turunkan jadinya apa? 2, K nya ini N nya min 3, berarti 2 dikali min 3 berarti apa? Min 6 ya kan. X pangkatnya berkurang 1, hati-hati, min 3 berkurang 1 berarti jadi apa? Jadi min 4, bukan jadi min 2 ya, jadi min 4. Nah sekarang kita kembalikan lagi, karena soalnya bentuk pecahan begini, maka jawabannya kita kembalikan ke bentuk pecahan, berarti jadinya apa? Min 6, X pangkat min 4 itu kalau kita kembalikan ke bawah jadinya X pangkat 4. Nah ini adalah turunannya, bisa dipahami ya. Oke, nah terus kalau turunan kedua gimana Kak? Turunan ketiga dan seterusnya. Oke, perhatikan ini. Turunan kedua, suatu fungsi Y sama dengan fx ditulis d kuadrat Y per dx kuadrat, bisa juga d kuadrat F per dx kuadrat, bisa juga F double aksen X, bisa juga Y double aksen. Gimana caranya? Yaitu dengan cara menurunkan 2 kali. Itu kalau turunan kedua ya. Kalau turunan ketiga gimana? Berarti diturunkan sebanyak 3 kali. Keempat gimana ya? Diturunkan sebanyak 4
4 kali, dan seterusnya. Itu ya. Oke, contohnya bagaimana? Misalkan begini, Y sama dengan 2X pangkat 3. Tentukan Y double aksen. Oke, berarti gimana nih? Kalau kita cari Y aksen dulu, maka jadinya apa? Ini kan K kali X pangkat N, berarti turunannya K kali N dulu. 2 kali 3 berapa? 6 ya. 6. X pangkatnya tadinya 3 berkurang 1, berarti jadi 2. Ini adalah turunan pertama, gitu ya. Nah, turunan kedua atau Y double aksen berarti hasil dari turunan pertama ini kita turunkan lagi, ya. Berarti apa? K kali X pangkat N, K-nya 6, N-nya 2. Maka jika kita turunkan 6 dikali 2, 12. X-nya tadi pangkat 2 berkurang 1 menjadi pangkat 1. Ya, ini adalah turunan kedua. Berikutnya, misalkan ada ini. Fx sama dengan 3 akar X. Tentukan F double aksen 4. Nah, untuk mengerjakan ini berarti kan kita harus tahu F double aksen X dulu, ya. Nah, untuk bisa menurunkan ini, terlebih dahulu fungsi Fx-nya kita rubah menjadi apa? Bentuk K kali X pangkat N seperti tadi. Oke, ini kita buat jadi pangkat setengah, gitu ya. Nah, kalau sudah begini berarti kan K-nya 3, X, N-nya adalah setengah, ya. Maka F aksen X berarti jadi apa? 3 kali setengah, berarti 3/2. X pangkat setengah dikurangi 1, ya kan? Karena berkurang 1 pangkatnya kalau diturunkan. Maka jadinya apa? 3/2 kali X pangkat berapa ini? 1/2 dikurangi 2/2, berarti min setengah, ya. Ini adalah hasil turunan pertama. Kita dapatkan misalkan ini adalah K-nya, ini X-nya, N-nya adalah min setengah. Kemudian kita turunkan lagi untuk turunan kedua. Jadinya apa? K kali N berarti apa? 3/2 dikalikan min setengah, ya. Dikali X pangkat tadinya min setengah berkurang 1. Nah, ini dikurangi 1 lagi. Oke, maka jadinya apa? Min 3/4, ya kan? X pangkat berapa? Min setengah dikurangi 2/2, berarti min dikurangi lagi, berarti tambah besar minnya, menjadi apa? Min 3/2, gitu ya. Nah, ini kalau kita tulis dalam bentuk akar jadinya apa, adik-adik? Min 3/4 dikalikan dengan X pangkat min 3/2. 3/2 itu kan 1/2 ya. 1/2 tapi negatif, berarti di bawah. Menjadi 1/1/2, berarti ini X pangkat 1, ini yang pangkat setengah. Jadi kan pangkat 1/2, ya. Oke, nah sekarang kalau kita mau mencari F double aksen 4, berarti tinggal kita gantikan X-nya dengan 4, ya. Jadi min 3/4 dikali 1 X-nya diganti 4, akar X-nya diganti 4 lagi. Maka kita dapatkan hasilnya berapa? Min 3/4 dikali dengan 1 per berapa ini? 4 kali akar 4, akar 4 2, berarti 8. Maka sama dengan min 3/32, ya. Ini hasilnya. Oke, bisa kalian pahami ya. Baik, demikian adik-adik untuk part pertama. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dalam belajar. Apapun kondisi kalian, saya doakan kalian dalam kondisi sehat-sehat saja, tidak ada kekurangan satu apapun. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya, masih dalam turunan fungsi aljabar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.